Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sirah nabawiyah dengan bagian tema dakwah siriyah dan dakwah jahriyah. Yang pertama, pengertian dari dakwah itu sendiri secara bahasa bisa berarti menyeru atau mengajak, dan secara istilah bermakna mengajak umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah siriyah, ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena pada saat itu jumlah kaum muslimin masih sedikit dan tentunya untuk keselamatan diri mereka juga. Waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah siriyah. Ini dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan para sahabat yang masuk Islam ketika itu diantaranya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan generasi ini disebut juga As-Sabiqunal Awwalun, atau generasi para sahabat yang masuk Islam ketika di masa awal dakwah secara siriyah. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, jumlah kaum muslimin semakin banyak dan Rasulullah dan para sahabatnya melakukan tahapan dakwah berikutnya, yaitu dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat diantaranya yang pertama yaitu mengumpulkan keluarga terdekat Bani Hashim. Hal ini tertuang juga di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 dan 215 yang berbunyi, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Tentunya dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah ini memiliki tantangan yang lebih berat dan yang lebih menantang karena kaum kafir Quraisy melakukan penolakan secara terang-terangan, dan yang mereka lakukan diantaranya menyiksa kaum muslimin, mengembargo secara ekonomi, bahkan mengusirnya dari kota Mekah. Hingga akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Habasyah, lalu hijrah ke Madinah. Salah satu hikmah dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah ini yaitu cahaya Islam bisa menyebar lebih luas, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Wallahu alam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.